Cara membuat rumah dari kardus yang pintu dan jendelanya bisa dibuka. Oke teman-teman, yang dapat tugas prakarya untuk membuat rumah dari kardus bisa mempraktekkan cara ini. Yang pertama, kita siapkan kardus yang tebal ya teman-teman. Usahakan yang tuple atau kardus yang dalamnya ada 2 lembar itu, agar bentuk rumahnya lebih kokoh. Kita ukur dan kita potong menggunakan cutter. Ukurannya akan saya berikan per bagian ya teman-teman. Ini kita potong dahulu bagian utama dari rumah, yaitu bagian dinding depan dan dinding belakangnya yang ada penyangga atapnya. Ukurannya seperti ini teman-teman. Seperti pada video berikut ini, teman-teman bisa mengikuti ukuran pada video ini untuk membuat rumah dari kardus. Kita buat 2 buah sesuai ukuran yang tadi. Ini untuk dinding depan dan belakang. Selanjutnya, ini untuk dinding samping kiri dan kanan. Ukurannya sama seperti di video ini juga. Kita buat 2 buah juga teman-teman. Setelah bagian dinding selesai kita buat, akan kita lubangi untuk membuat pintu dan jendelanya. Kita ukur dan kita lubangi menggunakan penggaris dan pisau cutter. Ini untuk pintunya. Kemudian kita lubangi bagian jendelanya. Pintunya ada 1 pada bagian depan saja, dan jendelanya ada 4 ya teman-teman. Untuk jendelanya 2 di bagian depan. Ini yang kita lubangi, ini 2 di bagian depan. Ukurannya seperti pada video berikut ini. Ini pintu dan jendela di bagian depan. Lalu kita lanjutkan untuk membuat jendela bagian samping kiri dan kanan. Kita perlukan kardus yang dilubangi 2 buah juga ini. Kita lubangi dan ukuran lubangnya tertera pada video ini. Ini ukuran untuk jendela kiri dan kanan. Setelah selesai kita lubangi, nanti kira-kira pemasangannya akan seperti ini teman-teman. Lalu akan kita buat jendelanya. Kita butuhkan 4 buah jendela. Kita ukur dan kita potong lagi. Ukurannya disesuaikan dengan lubang yang sudah kita buat tadi. Kita butuhkan 4 potongan kardus dengan ukuran seperti yang tertera pada video ini. Per jendela 5 kali 7,5 cm. Setelah kita dapatkan ukurannya, lalu kita akan lubangi sesuai dengan pola berbentuk jendela. Kita lubangi menggunakan pisau cutter kecil seperti ini agar terlihat seperti jendela sebenarnya. Kita lubangi pelan-pelan. Nah, untuk membuat jendelanya bisa dibuka, akan kita potong menggunakan cutter 3 sisi saja. Jadi yang bagian atas ini tidak kita potong, fungsinya sebagai engsel pembuka jendela. Seperti ini bentuknya. Seperti ini ya teman-teman jendelanya. Kemudian agar jendela nanti terlihat lebih indah, akan kita kelupas bagian samping-sampingnya sehingga terlihat jendela itu ada bingkainya. Jadi kita perlihatkan bagian kardus yang bergelombang ini ya teman-teman. Kita kelupas pelan-pelan seperti ini.
Nah, seperti ini yang saya maksudkan. Bagian tengah dari kardus yang bergelombang ini terlihat seperti bingkai jendelanya. Kita lakukan hal yang sama pada keempat jendelanya. Selanjutnya akan kita buat pintunya. Pintu ukuran utamanya adalah seperti pada video berikut, 7,5 cm x 9,5 cm. Lalu kita gambar pola pintu pada kardus yang sudah dipotong ini. Langkah berikutnya akan kita lubangi dan kita potong sesuai dengan bentuk pintunya agar terlihat pintunya bisa dibuka. Kita potong menggunakan pisau cutter lubang-lubangnya, jadi pintunya tidak kelihatan polos saja tapi ada motifnya. Seperti ini bentuk pintunya teman-teman, bisa dibuka samping kiri dan samping kanan. Lalu seperti jendela tadi, bagian pinggir dari pintu kardus ini kita kelupas sehingga terlihat bentuk gelombangnya dan sehingga pintu ini terlihat seperti ada bingkainya ya teman-teman. Setelah selesai pintu dan jendela kita buat, lalu kita tempelkan pada dinding kardus yang sudah kita buat tadi sesuai dengan tempatnya. Ini lubang pada pintu tadi akan kita tempeli pintu kardusnya menggunakan lem tembak. Kita tempelkan seperti ini. Jendelanya juga kita tempelkan menggunakan lem tembak. Yang kita tempelkan ini jendela depannya, kiri dan kanan. Kemudian dilanjutkan jendela sampingnya pada dinding samping. Kedua jendela kita tempelkan semua. Seperti ini dindingnya setelah terpasang jendela. Kemudian pada bagian dinding kiri dan kanan ini akan kita kelupas sedikit, kira-kira 1 cm sebelum kita rangkai semua dindingnya, agar nanti rangkaiannya pada ujung yang dilem ini lebih rapi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada video berikut ini, saat nanti saya lem, bagian ujung yang terkena lem ini lebih rapi, bagian sudutnya lebih rapi. Kemudian kita rangkai, setiap dindingnya kita tempelkan menggunakan lem tembak. Nah, posisi menempelkannya seperti ini teman-teman. Kita tempelkan menggunakan lem tembak bagian per bagiannya pelan-pelan. Ini sudah mulai terlihat bentuk rumahnya ya teman-teman. Seluruh dinding sudah terpasang, seperti ini bentuknya. Kemudian kita buat penyangga bagian tengah, ukurannya seperti pada video ini, 13,5 cm x 2,5 cm. Lalu kita lem pada bagian atap di bagian tengah. Kemudian untuk bagian gentingnya kita buat potongan kardus sesuai pada video berikut. Kemudian kita kelupas bagian atasnya, kita butuhkan jumlahnya 8 lembar ya teman-teman. Ini adalah bagian gentingnya atau penutup atasnya. Lalu kita tempelkan kembali menggunakan lem tembak, kita rangkai. Per bagian itu ada 4 tumpuk, jadi bagian kanan itu ada 4 tumpuk dan bagian kiri ada 4 tumpukan. Setelah tertempel semua seperti ini, kita tutup bagian tengah yang atas ini agar terlihat lebih rapi menggunakan kertas permukaan kardus yang paling luar ya teman-teman. Tempelkan kembali menggunakan lem tembak. Nah, ini agar tampilan bagian atas dari rumah kardus ini terlihat lebih rapi. Untuk selanjutnya akan kita buat bagian alasnya ya teman-teman. Kita potong bagian kardus bekas kemasan mie ini.
Untuk tahu ukurannya, kita sesuaikan sesuai dengan ukuran bagian bawah rumah ini. Kita tempelkan di kardus yang sudah dipotong tadi. Kita ukur bagian bawahnya, kalau sudah sesuai akan kita buat potongan dan lipatan seperti pada video ini. Nah, selanjutnya potongan dan lipatan ini akan kita satukan sehingga terbentuk bagian kotak untuk alas dari rumah kardus ini. Kita tempelkan kembali menggunakan lem tembak. Seperti ini teman-teman, bagian alas dari rumah kardus. Lalu akan kita tempelkan rumahnya di atasnya. Bagian bawah kita kasih lem tembak sebagai perekatnya. Kemudian kita tempelkan pada alas. Nah, seperti ini kira-kira rumahnya setelah diberi alas. Lalu akan kita buat tangga untuk bagian depan rumah dengan ukuran seperti pada video ini ya teman-teman. Ukuran utamanya 5 cm x 10 cm. Kemudian tangga kecilnya ini teman-teman bisa improvisasi ya teman-teman. Kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Kita buat dua untuk ditempelkan di kiri dan kanan. Ini bagian utama dari tangga masuk untuk ke rumah kardus ini. Lalu bagian tengah kita tempel kardus juga agar tangganya lebih kokoh, tidak mudah lepas. Kemudian untuk alas tangganya kita pakai permukaan kertas kardus bagian luar ya teman-teman. Kita tempelkan seperti ini. Nah, ini tangganya sudah jadi, semua bagian sudah tertempel. Akan kita buat atap yang kecil, atap bagian depan. Ukuran utamanya seperti ini. Kita tekuk menjadi dua sehingga berbentuk seperti atap. Lalu kita tempelkan di atas pintu dan jendela bagian depan. Atap sudah terbentuk. Lalu akan kita buat penyangganya atau tiang penyangga atap. Ini tiang penyangga atapnya ya teman-teman. Ukuran utamanya tadi 4 cm x 14 cm. Kita tekuk menjadi 4 bagian. Kita buat 2 buah tiang penyangga seperti ini. Kemudian kita tempelkan sehingga atap yang bagian depan ini menjadi lebih kuat dan kokoh. Lalu kita buat gentingnya untuk bagian atap depan ini. Ukurannya menyesuaikan seperti atap bagian depan ini ya teman-teman. Yang ini per bagian kiri 3 tumpuan, kanan 3 tumpuan. Agar lebih rapi, kita tempelkan bagian atap ini. Bagian sampingnya kita tutup dengan potongan kardus selebar 1,5 cm. Panjangnya mengikuti panjang atap ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman hasilnya tugas prakarya rumah dari kardus. Teman-teman yang mendapatkan tugas prakarya rumah dari kardus bisa mengikuti langkah-langkah seperti pada video Hobbyholic kali ini. Langkah yang cukup mudah dengan bahan yang mudah didapat di sekitar kita. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Dukung terus channel Hobbyholic dan sampai ketemu di video-video kreatif selanjutnya. Terima kasih teman-teman.